Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, yaitu mengenai prinsip-prinsip perjanjian internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abinaya. Saya dari Universitas Pasundan Bandung, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Sebelum saya membahas materi inti, akan lebih baik apabila saya mengulas terlebih dahulu apa itu definisi dari perjanjian internasional. Saya menjabarkannya di sini. Definisi dari perjanjian internasional itu adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu yang dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau membentuk hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Lalu apa sih peran perjanjian internasional? Ada peran perjanjian internasional itu bisa jadi untuk meningkatkan hubungan antar negara atau antar subjek hukum internasional itu sendiri. Bisa jadi untuk meningkatkan kerjasama juga, dan bisa jadi sebagai menggantikan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian internasional juga memiliki istilah atau nama lain seperti misalnya Convention, Final Act, Declaration, Memorandum of Understanding atau yang disingkat MOU, Agreement, Protokol, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini saya akan masuk kepada materi inti, yaitu mengenai prinsip-prinsip perjanjian internasional. Nomor 1 itu ada prinsip Pacta Sunt Servanda, yang artinya setiap perjanjian itu mengikat bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kedua ada yang namanya prinsip Free Consent, yang artinya setiap pihak memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan dengan pihak manapun. Yang ketiga ada yang namanya prinsip good faith, yang artinya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Di sini yang dimaksud itikat baik saya contohkan seperti pihak A dan pihak B melakukan perjanjian atau kesepakatan. Mereka harus memiliki itikat baik, seperti contohnya pihak A dan pihak B ini melakukan kesepakatan beritikat baik untuk menjaga ketertiban internasional atau perdamaian internasional, seperti itu. Yang keempat ada prinsip yang namanya prinsip non-retroaktif, yang artinya konvensi hanya berlaku pada setiap perjanjian yang telah ditutup sesudah berlakunya konvensi. Yang kelima ada prinsip yang bernama Facta Tertis Nec Nosen Nec Frosan, yang artinya setiap perjanjian hanya berlaku pada para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Seperti contohnya apabila negara Indonesia ini melakukan perjanjian dengan negara Malaysia, maka hanya berlaku bagi kedua negara tersebut. Di luar kedua negara itu tidak berlaku perjanjian internasional itu. Yang keenam ada prinsip yang bernama Rebus Sixtantibus atau Fundamental Change of Circumstance. Artinya perjanjian internasional akan batal apabila ada perubahan mengenai dasar objek tentang perjanjian internasional itu sendiri. Misal objek awal dari perjanjian internasional itu objek A, lalu diganti dengan objek B, maka perjanjian internasional itu akan batal dan tidak berlaku bagi para pembuat perjanjian tersebut. Lalu yang ketujuh ada prinsip kepatutan dan kewajaran yang menjadi dasar dari setiap perjanjian internasional. Yang kedelapan ada prinsip jus cogens, yaitu perjanjian internasional batal apabila muncul norma imperatif baru menggantikan norma imperatif yang lama yang menjadi dasar atas perjanjian internasional tersebut. Selain dari prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan tadi, ada juga prinsip hukum umum yang telah termuat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB, yang dengan nama internasionalnya yaitu United Nations Charter, yang harus dipatuhi oleh para pihak sebagai penutup atau apabila membuat perjanjian internasional. Yang pertama yaitu prinsip persamaan hak atau equality rights,
Yang kedua, ada penentuan nasib diri sendiri atau self-determination. Yang ketiga, ada persamaan hak kedaulatan atau kemerdekaan. Yang keempat, ada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri atau disebutnya non-interference. Yang kelima, ada prinsip larangan mengancam atau menggunakan kekerasan yang di dalam bahasa Inggris adalah refrain of the truth and use of force. Dan yang terakhir adalah prinsip penghormatan universal atau prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dalam bahasa Inggris respecting for human rights dan kebebasan dasar bagi manusia bagi semua orang atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai fundamental freedom. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.